Saya nonton final klub World Cup sekitar subuh lah ya. Separuh ngantuk, separuh nggak ekspektasi tinggi karena ya Chelsea ketemu PSG. Laga kayak gini biasanya udah ketebak lah. Tapi abis babak pertama, saya duduk tegak. Bukan karena PSG unggul, melainkan karena satu hal yang justru kerasa aneh banget. Pemain yang paling dominan di final Piala Dunia Klub ini kelihatannya kayak nggak tegang sama sekali gitu. Nggak banyak selebrasi, cuma perayaan signaturnya dia. Nggak banyak show off mainnya, sederhana, efektif. Tapi dia cetak 2 gol dan 1 assist. Dan mukanya datar aja, kayak dia tahu ini bukan kejutan, ini rencana. Cole Palmer nggak cuma menangin final Piala Dunia Klub, dia baru aja nunjukin cara baru buat jadi bintang. Bukan dengan sorak, sorotan, atau kontroversi gesekan versus pemain lain gitu, tapi lewat kontrol dan ketenangan. Di papan skor sih jelas ya, Chelsea menang 3-0 atas PSG. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kemenangan ini sebenarnya dibentuk dari satu orang, Cole Palmer. Dan yang bikin saya makin gak habis pikir, semua itu kelar dalam 45 menit pertama. Gol pertamanya menit kedua-dua, bukan dari skema besar, tapi dari kesalahan kecil Nuno Mendes yang kehilangan bola ke Malo Gusto. Gusto sempat coba tembak di blok, tapi langsung dapat rebound dan langsung umpan pendek ke Palmer yang lagi nggak dijaga siapa-siapa di tengah kotak penalti. Ya bola di Palmer tenang banget gitu, dia cukup satu sentuhan placing pelan ke tiang kiri. Nggak banyak gaya, nggak banyak power, tapi bersih, gol. Terus gol keduanya dingin banget asli. Levi Colwill ngasih through ball yang cerdas. Palmer masuk ke kotak, terus dia ngedami 1 kali, bikin Lucas Beraldo jatuh terperosok. Tanpa buru-buru dia colok bola ke pojok bawah kiri lagi. Gerakannya nyari sama kayak gol pertama. Tenang, bersih, dan nggak perlu tenaga berlebih lah. Kemudian asisnya, Palmer lari nyisir sisi kanan, lalu ngirim through pass ke Joao Pedro. Enak banget manjain. Pedro dapat bola, lolos jebakan offside, dan langsung chip pelan ke atas Donnarumma. Gol. PSG nggak sempet napas, dan yang bikin semuanya makin mengganggu, Palmer main kayak lagi main di laga uji coba gitu, bukan di final. Biasanya kan kita ngelihat bintang yang baru naik tuh selebrasinya heboh, gayanya nyentrik, yang diangkat-angkat media gitu ya, yang kalau cetak gol langsung jadi meme. Pokoknya yang kelihatan wah lah, tapi Palmer beda. Dia nyetak 2 gol di final dunia, dan selebrasinya ya jogging pelan, emot kedinginan, lalu balik ke posisi. Gak ada lompatan ala Mbappe, gak ada gaya nyolot kayak Haaland, gak ada teriakan ke kamera, gak ada justru itu yang bikin saya mikir gitu ya. Mungkin Palmer ini bukan sekedar bintang baru, mungkin dia adalah bentuk baru dari apa yang kita sebut sebagai bintang. Ini bukan soal gaya, ini soal kontrol diri. Dan kontrol itu yang bikin Palmer kelihatan beda dari bintang muda lainnya. Kita tuh kan hidup di era dimana semua orang pengen cepet terlihat ya. Tapi Palmer, dia nggak ribut, dia nggak minta dilihat, tapi tetap kita semua ngeliat dia. Karena emang kadang yang paling tenang justru yang paling berbahaya. Kebukti kan kayak di final ini, PSG itu dihuni pemain-pemain penuh ego dan ekspektasi loh. Tapi yang nyeri panggung justru pemain paling senyap di lapangan. Palmer ini nggak dibentuk dalam semalam sih, dan dia juga bukan produk dari sistem besar kayak Akademi Barcelona, La Masia gitu ya, atau Akademi Madrid. Dia tuh anak Manchester City, tapi bukan anak emasnya. Selama di City, Palmer cuman dapat waktu main secukupnya, ala kadarnya lah. Bukan karena dia nggak bagus, tapi karena yang di depannya tuh terlalu banyak. Mahrez, Foden, Bernardo, Grealish. Palmer sempat mencicipi Champions League juga sama City, tapi ya cuma tempelan. Sampai akhirnya keputusan yang sebenarnya nggak lazim waktu itu tuh, dia pindah ke Chelsea, klub yang pada saat itu lagi kacau-kacaunya. Tapi justru dari kekacauan itu Palmer dapat panggung. Dia bukan cuma starter, dia jadi pusat permainan. Dan yang menarik lagi, ada satu nama yang sekarang makin sering muncul, Enzo Maresca. Ya, pelatih Chelsea sekarang, yang dulunya asisten Pep Guardiola. Artinya Maresca ngerti cara kerja City, dan dia ngerti potensi Palmer sejak awal. Maresca ngasih Palmer satu hal yang gak didapat di City, yaitu kepercayaan penuh untuk memimpin. Dan di bawah Maresca tuh Palmer bukan cuma playmaker, dia jadi otak. Yang lebih pentingnya juga dia nggak dibebani untuk jadi maskot klub, dia cukup jadi dirinya sendiri.
cukup jadi Cole Palmer. Dan itu yang bikin beda. Ketika banyak bintang muda dikemas gitu ya biar laku dijual, Palmer dikasih ruang buat tumbuh, bukan dengan tekanan tapi dengan tanggung jawab. Jadi kalau kamu tanya siapa yang bentuk Palmer, ya tentu Palmer sendiri. Tapi jangan lupa kadang ketenangan seorang pemain datang juga dari pelatih yang gak ribut. Kita udah sering lihat pemain muda bersinar, tapi yang kita lihat dari Palmer kayak sesuatu yang baru gitu. Dia nggak minta dikelilingi sorotan, dia nggak butuh narasi besar soal Cinderella story lah. Dia cuman main bola, tapi dengan ketenangan yang mengintimidasi. Dan di era yang semuanya harus viral, Palmer ini kayak noise cancelling headphone. Dia nggak ikut keramaian, tapi justru itu yang membuat semua orang jadi dengerin dia. Dan ya saya jadi mikir, mungkin kita lagi ngelihat shifting besar lah, bahwa jadi bintang hari ini bukan tentang jadi yang paling heboh, tapi yang paling konsisten, paling tenang, paling ngerti siapa dirinya. Palmer ini bukan Messi, bukan Ronaldo, tapi justru karena itu dia penting. Karena dia nunjukin bahwa sepak bola punya ruang buat bintang yang nggak banyak bicara, tapi tahu persis kapan harus menentukan. Dan siapa tahu 10 tahun dari sekarang gitu ya, kita lihat generasi baru yang bukan terinspirasi dari sorakan dan sorotan, tapi dari senyap yang menentukan. Mungkin Palmer baru mulai, tapi cara dia main di final Piala Dunia Klub ini, kayak dia udah tahu endingnya bakal seperti apa. Gila.